kita akan lihat, kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan. Sekarang kita masuk di dalam ini, kita pahami dulu. Konsep, bukan konsep ya, saya tidak berkata konsep, tetapi pada mulanya ketika Yehova Elohim memperkenalkan diri kepada umatnya, ia mengatakan bahwa dengarlah hai Israel, kata Tuhan di situ lihat berasal dari kata Yehova. Ini adalah pelafalan yang salah karena di sini ada patahnya ya. Ada patahnya dibacanya Y. Jadi bacanya ini sebenarnya adalah Y dan ada ho ya, ada he dengan vaw. Jadi Yeho terakhir ya Yehoa, makanya Yehova ya, Yehova dalam bahasa Inggris dibacanya, kalau dalam bahasa Inggris itu baca sama Yehova. W tetapi Anda taruh bibirnya di bawah gigi va. Yehova, itu yang benar cara membacanya, bukan Yahweh, bukan Yahweh. Ini berasal dari terjemah atau pronunciation Yunani ya, kata Yahweh di abad ke-18. Tetapi dari awal teks Masoret dari abad ke-10, dari abad ke-7 sampai ke-10 ya, teks Masoret membuat tanda baca Masoretik supaya bisa dibaca Yehova. Padahal orang-orang Israel juga tidak pernah mengucapkan kata Yehova itu, kata tetragramaton Yod He Vav He itu dengan kata Yehova ya, tetapi mereka selalu bilang Adonai. Makanya dalam bahasa Indonesia diganti kata Tuhan. Artinya Adonai atau Hashem, sang nama. Oke, itu singkat saja ya supaya Anda mengerti. Namun kita balik lagi di awal Yehova Elohim memperkenalkan diri, Shema Israel, Adonai Eloheinu atau Yehova Eloheinu, Yehova Echad. Ya, Yehova Echad. Echad. Apakah itu Echad? Banyak orang berantem dengan masalah Echad karena orang Islam bilang Ahad, tauhid. Ya, satu, tunggal, til satu. Nah, kita akan lihat apakah kata tunggal itu dalam bahasa Ibrani. Coba lihat di dalam Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Kata tunggal berasal dari kata Yahid. Ya, di only son, only, satu, cuma satu. Itu dari kata Yahid, ya. Yahid. Jadi Yahid tidak sama dengan Echad. Ya, coba kita lihat lagi. Hai putri bangsaku, kenakan kain kapung dan berguling-gulinglah dalam debu, berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Tunggal dari kata Yahid, ya, only son, Yahid. Jadi tunggal, satu, kata tunggal, satu atau eka berasal dari kata Yahid, ya. Nah, sekarang kita lihat dari mana kata Echad. Sebab itu seorang lelaki akan meninggalkan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lihat, menjadi satu berasal dari kata Echad. Artinya ada dua, ya, laki-laki dan istrinya menjadi satu. Ya. Kata Echad itu ada substansinya. Tidak cuma satu tunggal, tapi dua jadi satu. Jadi kata Echad. Ya, kita lihat lagi. Lihat di Keluaran 26 ayat 6, dan haruslah engkau membuat 50 kaitan dan menyambung tenda-tenda, lebih dari satu tenda, ya. Kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga mereka menjadi satu, lebih dari satu dijadikan satu. Jadi dari kata Echad, ya. Echad juga ya.
Jadi lebih dari satu dijadikan satu, digabungkan menjadi satu. Ya, kalau tadi laki-laki dan perempuan, kalau ini tenda-tenda. Tadi laki-laki dan perempuan itu kan hal yang berbeda, tapi kemudian jadi satu. Sehingga yang namanya satu daging itu ada laki-laki dan perempuan, tetapi itu adalah dua manusia jadi satu. Sedangkan di dalam Keluaran 26 ada banyak tenda dijadikan satu. Ya, barangnya sama, dijadikan satu, sehingga namanya ehad juga. Kita lihat lagi di dalam Yeskel 37 ayat 19, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan. Papan sama papan digabungkan jadi ehad. Ya. Jadi ehad. Jadi ehad adalah gabungan dijadikan satu. Itulah ehad. Kalau yahid itu cuma satu, tok satu. Kalau ehad adalah gabungan banyak jadi satu. Nah itu ehad. Anda mau tanya orang Yahudi manapun, yang namanya ehad, itulah yang gabungan jadi satu itu. Bukan cuma satu til satu. Bukan. Kalau tadi tunggal tadi itu pakai yahid. Yahid itu satu. Tauhid Islam itu satu. Tapi di dalam Yudaisme yang namanya ehad, mereka menggunakan plural. Ya. Plural dan singular. Plural yang singular. Itu saya sebut plural yang singular. Plural yang singular. 89 ayat. Dalam terminologi, oke sebentar. Di dalam terminologi Yahudi, dalam di dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, Kejadian 1 ayat 26, nanti Anda akan melihat ada kata kita untuk kata dasar Elohim. Lihat, kata Elohim ini adalah berasal dari kata Eloah, ya, atau kata lainnya adalah El, ya. Maka Eloah atau El ini adalah tunggal, satu. Elohim adalah plural, lebih dari satu. Ya, nanti ada lagi sepasang, nah, sepasang couples, suami istri, sepatu, ya, atau sepasang sandal, sepasang sepatu, sepasang binatang, suami istri, itu namanya couple. Kalau couple itu kan ini kan akhiran ini membentuk plural lebih dari satu. Tapi couple itu menggunakan kata i. Jadi misalnya nih ada dewa dan dewi. Ya, kalau Elohim kan banyak dewa, tapi kalau dewa dan dewi, Anda akan menggunakan kata Elohi. Double yod. Ini artinya sepasang, couple. Begitu ya. Oke, demikian supaya jangan bingung. 27. Ya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Lihat ya, ini di dalam nanti bahasa aslinya Abi Atah Eli. Abi ini dari kata Aba ya, dari kata Aba. Aba ini artinya Bapak. Begitu ada iotnya, kasih iot ya, maka jadi Bapakku. Eli ini dari kata El, terus dikasih iot. El ini singular, kalau plural Elohim. Jadi terminologi atau frasa Allah Bapa itu dari kata Abba dan El. Yesus memanggil dalam Matius 27, Eli, Eli lama sabachthani.
Kenapa bukan Elohimi, tapi Eli. Kalau dia bilang Elohimi, maka dia lagi manggil dirinya sendiri, karena dia adalah Elohim, kan? Maka dia bilangnya El. Dalam Yohanes 4 ayat 24, El adalah ruah. Theos. Theos itu tunggal. Semua theos yang dimaksud Yesus di dalam perjanjian baru, itu dari kata yang tunggal, bukan plural. Itulah hebatnya, makanya perjanjian baru harus ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau enggak nanti bingung. Karena yang mengenal kata plural yang singular itu cuma gramatikal bahasa Ibrani, yaitu ketika dalam Kejadian 1. Yang plural itu bisa jadi singular, bisa jadi echad. Ya, contohnya begini. Yang plural jadi itu maksudnya seperti ini. Misalnya ya, ini ada dua papan. Itu dijadikan satu. Maka ini disebut namanya satu papan, bukan dua papan. Inilah yang disebut dengan echad. Ini bisa berkata kami, plural, tapi juga karena dia dalam satu kesatuan, dia bisa berkata aku. Makanya di dalam perjanjian lama, Kejadian 1 dan Kejadian 2 dan Kejadian 6 kalau nggak salah ya. Maka si Elohim ini berkata, kami, kita. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain, si Elohim berkata aku. Bahasa Arab nggak ada ngerti beginian. Nggak tanya, oh itu kan karena majestik. Wah, majestik gundulmu peang. Nggak ada majestik, bahasa gramatikal majestik. Allah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami adalah yang maha kuasa. Berarti Allahmu banyak dong. Nah, tapi di dalam gramatikal Ibrani, yang dua ini jadi satu, namanya echad. Disebut echad, dua ini jadi satu, namanya echad. 5 jadi satu, namanya echad. Ya, kita sekarang kembali ke ini teks. Lihat dalam Kejadian 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat. Karena apa? Karena kata Allah di sini dari kata Elohim tadi. Ya, Elohim. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dua kali ditulis ya, gambar dan rupa. Ingat gambar dan rupa. Ingat itu ya.